Oke, selamat malam. Di video sharing kali ini saya akan sharing ya tentang kendala di Ajo Apiteh, dimana susah start kalau motor sudah lama berhenti atau suhu rendah. Di video saya sebelumnya sih sudah saya terangkan, tetapi memang saya seperti yang saya bilang itu belum final, masih saya uji coba. Ternyata benar, ketika di suhu tertentu dan habis berapa lama motor nggak dipakai, susah start. Karena kan film kemarin dipakai kan habis dipanasin, habis panas langsung pakai ya, langsung start itu bisa mudah. Tetapi kalau habis berhenti lama dengan suhu rendah atau suhu dingin dia agak susah start. Ini motor terakhir tadi saya pakai jam 1 siang setelah habis Jumatan ya. Nanti kita lihat ECT-nya kayak apa sama IAT-nya, suhunya di 28 sama 25 ya. Oke, nanti kita coba. Apalagi ini saya sudah spek ganti seperti saya bilang sebelumnya, injektor gede, TB gede, noken ganti, bore up, knalpot standar dan filter udara. Kita coba ya, apakah mudah ya. Nanti saya share di akhir video karena video ini nanti bersambung. Kondisi ini malam ini, terus nanti subuh, terus nanti pagi, nanti siang, nanti sore, nanti gitu ya. Kita coba nyalakan. Bismillah. Oke ya, udah start, alhamdulillah. Ini saya sudah coba 2-3 hari ini, sudah bisa berkurang ya sekitar 95% ya. Dengan lama berhenti, starter mudah, terus saya coba lagi, dan beberapa kali uji coba settingan. Oke, ini bener, dan ini dengan spek motor saya ya. Nanti saya tunjukkan lah titik mana aja yang dirubah ya. Yang penting utama bisa start mudah dulu ketika di suhu ECT dan EOT rendah. Saya coba matikan ya. Nah, oke, saya nyalakan. Ini di suhu 33, EOT nya 25. Kita coba nyalakan lagi. Ini pada jam 8:30 malam ya, 8:30 malam. Tadi terakhir pakai habis Jumatan jam 1-an, terus berhenti lama. Ini sampai saya kasih kipas ya, biar mesin cepat dingin. Oke, nanti kita coba lagi yang jam 5 pagi terus dan seterusnya, nanti akan saya share. Jadi video ini secara bertahap ya, nanti saya sambung. Oke, ini kita coba di pagi setelah subuhan jam 5:05, jam 5:05 ya. Ini bertarik data dulu, nanti kita coba start, apakah mudah. Ini suhu ECT di ya 2728, IAT nya sekian ya. Oke, kita coba. Oke, pagi hari ini jam 8:10 ya. Ini bertarik data dulu. Oke ya. Oke, sip. Kode kesampaian. ECT nya sekian, IAT nya sekian. Kita coba starter apakah mudah. Oke, mudah ya. Tidak ada kesulitan berarti. Ini biar saya panasi, nanti saya pakai ya. Saya pakai dulu, nanti kita share lagi bisa starter mudah atau enggak. Oke, ini biar sambil tarik data dulu. Ini sudah saya berhentikan seharian dari kemarin pagi itu terakhir pakai, terus ini saya sengaja seharian tidak saya pakai ya. Ini saya taruh juga luar terus biar kena suhu dingin udara secara murni, tidak ada kipas dan sebagainya. Tadi habis CFD ini baru kita coba lagi ya. Ini saya coba pada jam 8:12. Oke ya, kita coba nyalakan apakah starter dengan mudah. Oke ya, udah. Tidak ada gejala yang susah untuk start. Saya coba trik ini sudah sekitar 2-3 harian, start dengan mudah dan lain sebagainya.
Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, settingannya di mana nanti saya tunjukkan ya. Ini biar pemanasan mesin dulu. Jadi memang gejalanya si Echo Api Tech ini ketika susah start itu berkali-kali walaupun hidrober starter diengkel dia tidak mau ya. Itu apa? Karena beberapa titik AFR-nya terlalu kering. Tapi bukan kita nyeting nanti secara TPS-nya, tapi nanti ada beberapa titik yang harus kita perhatikan ya. Apalagi dengan spek yang sudah bore up. Spek sudah bore up itu yang harus diperhatikan ya. Kalau beda kalau speknya masih harian, is oke, tidak masalah. Tapi kalau speknya udah bore up, injektor ganti, cam ganti, TP gede itu yang harus jadi perhatian lebih ya. Nanti saya tunjukkan titik mana aja yang diperhatikan agar paling enggak mudah start. Beda kasus ya dengan kalau motor kalian standar, mungkin gejala susah start akan sangat minim. Tapi kalau udah speknya udah ganti, mungkin akan banyak mengalami susah start baik dalam segala kondisi. Beda kasus kalau di video kayak video saya sebelumnya, setelah dipakai lama start pasti mudah. Oke, nanti saya tunjukkan. Oke ya, sekarang kita masuk cara penyetingan start dengan segala kondisi agar mudah ya. Yang jelas kalian harus kalibrasi TPS dulu, benar-benar harus dipastikan TPS tertutup ya, 0 kebuka ya. Kalau kebuka ya berapa 100%, harus benar-benar di video ini ya, harus kalibrasi TPS. Kalau nggak kalibrasi TPS tidak bisa, settingan akan kacau. Yang kedua diperhatikan spek motor kita, standar ganti knalpot kah atau bore up kah atau ubahan dan lain sebagainya, kayak saya mulai noken TB injektor bore up, karena ini akan sangat pengaruh ya untuk melakukan settingan untuk start ya. Itu yang pertama, kita masuk settingan fuel trim parameter. Terus kita ini kan ada settingan cold start nih sama idle start. Apa maksudnya? Ini perhatikan ya dan pahami. Cold start ini kan ada settingan time second. Ini adalah settingan berapa lama cuk aktif. Ya, berapa lama cuk aktif. Injektor secondnya ini adalah BBM yang disemprotkan ketika kita melakukan start. Idle start ini injektor menyemprot ketika idle, berarti ketika langsam. Itu berapa injektor yang disemprotkan. Kalau idle control ini untuk yang apa namanya stasionernya manual ya, otomatis ya. Kalau view FI kan manual, jadi kita harus nyeting dari TB ya. Yang pertama dilakukan settinglah stasioner awal itu di sekitar 1500-1600 dulu. Setelah itu kita masuk menu fuel trim parameter, pastikan TPS sudah benar dulu. Kalau belum silahkan kalibrasi TPS seperti video sebelumnya. Terus begini, ini menggunakan logika karburasi ya. Kenapa susah start? Itu karena campuran campuran angin dan udara dan bensin itu tidak sempurna. Start itu idealnya di 14,2 sampai 14,1 AFR-nya ya. Dan berapa sih suhu ketika dingin mesin itu? Itu di rank 25 ini 20, 25, 30. Ini second, ini cuk aktif. Dan ini bahan bakar yang disemprotkan. Dan idle start ini ketika sudah nyala, berapa BBM yang disemprotkan untuk idle aja. Nah, inilah titik yang krusial yang harus dicari terlebih dahulu. Kalau di video saya kemarin memang sih langsung di kayak setup ini saya ganti lah, itu ternyata untuk suhu panas oke, tapi ketika lama berhenti ternyata ada masalah. Makanya 2-3 hari ini saya fokus di start mudah baik pagi, siang, malam atau lama berhenti. Jadi kalian masuk menu fuel trim parameter, terus masuk cold start sama idle start. Pastikan ini loh, ketika suhu 20, 25, 30 ini yang ketika suhu dingin yang harus diperhatikan. Ini harus dicari terlebih dahulu. Yang penting start mudah. Terus sama ketika idle start ini biar mudah dulu.
Ini ada idle start, ini adalah BBM ketika disemprotkan ketika idle berjalan. Time off atau second ini, time off atau time dalam second ya, ini adalah cuk aktif. Jadi cuk itu berfungsi berapa lama? 5 detik kah? 1 detik kah? Atau berapa lama? Terus ini yang bawah ini BBM yang disemprotkan. Logikanya begini. Semakin banyak BBM yang disemprotkan, anginnya harus banyak karena diimbangi kayak gitu biar motor jadi agak kering. Karena kalau terlalu banyak bensin juga tidak mau nyala, terlalu banyak udara atau angin masuk juga tidak mau nyala. Harus pas, makanya fokuslah di sini dulu. Ya, fokus di sini. Kalau sudah masuk ke trim tuning. Nah, ini yang harus jeli kalau trim tuning ini. Kalau trim tuning itu gini, pada dasarnya karena injektor saya itu udah ganti injektor gede, jadi settingannya harus minus. Injektor gede saya sesuaikan, berarti semprotan terlalu banyak saya sesuaikan harus minus di TPS 1000, TPS 0. Ini angka harus dicari ya, tidak ada angka patokan pasti ya. Biar start mudah yang mana? Fokus dulu pertama itu di trim parameter ini ya, fokus di sini dulu. Kalau di sini udah ketemu trim tuning tadi yang minus 1,8 second tadi, itu hanya untuk menyesuaikan saja ya. Saya kasih masukan, fokuslah di 2 titik ini dulu ya, jangan ngubah parameter yang lain, baik enrichment, injektor degree, injektor versus map, injektor versus TPS atau injektor timing. Karena kalian masalah start itu ada di 2 ini. Ya, jangan ngubah banyak parameter biar tidak bingung. Ya, itu ya. Terus apa namanya? Ini juga perlu diperhatikan ini. Nah, ini terus setup parameter. Ya, kalau tadi kemarin kan saya rubah berapa second itu yang di video saya sebelumnya, ini saya kembalikan ke sini pakai 0,5. Oke ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Saya udah nyoba ini 2-3 hari ini sih alhamdulillah normal. 98%, 95% tidak ada kendala start berarti. Oleh karena itu kalian harus fokus dulu di injektor parameter sama trim tuning. Trim tuning pun cuma diambil ketika TPS 0, RPM 1000. Ini aja. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Ini juga kapan cuk aktif, terus berapa lama cuk aktif, BBM yang disemprotkan. Jadi ini bukaannya semakin lama, BBM semakin kecil yang ditambahkan. Tujuannya apa? Intinya biar semakin lama kan angin juga semakin banyak. Lah, tujuannya biar agak kering, ketika start jadi mudah. Dan ketika idle start, ini BBM yang ditambahkan. Jadi begitu. Oke ya. Jangan sampai salah persepsi. Juga kalian harus fokus di ini dulu. Kalau motor kalian susah start, jangan ngubah parameter yang lain karena akan menambah semakin bingung. Fokus ini dulu. Kalau ini udah ketemu start, udah ketemu semua, baru setting yang lain. Itu cara saya. Ya udah saya coba 2-3 hari ini, alhamdulillah normal, tidak ada masalah. Jadi PR Ajo Apiteh ini sebenarnya ecunya enak, stabil, cuma PR-nya startnya itu tidak mudah, harus dicari dulu. Oke ya. Dari video kemarin saya potong sampai yang hari ini untuk menunjukkan seberapa mudah startnya sebenarnya kalau settingnya udah ketemu. Itu aja sebenarnya. Nanti ini akan saya kembangkan lagi untuk settingan yang lain, nanti akan saya share lagi. Oke ya. Semoga bermanfaat. Dan ini untuk kalian yang susah start, seperti saya bilang tadi, maaf saya ulangi lagi, fokuslah di 2 titik ini dulu, utama di trim parameter. Ya, di sini kalian harus mencari dulu paling enak start mudah dengan spek motor kalian dulu. Angka-angka saya ini jangan dijadikan patokan, karena setiap daerah hasilnya beda-beda. Bisa ini saat ini saya di Karanganyar, besok saya di Sragen, umpamanya, terus besok di mana atau di Semarang atau di Jakarta, seluruh Indonesia
bisa jadi settingan ini berbeda-beda. Jadi ini tidak ada patokan. Paling enggak ini sebagai dasar kita tahu maksudnya apa ya. Silahkan dikembangkan sendiri. Karena saya ini juga belajar sendiri, cuma tanya-tanya. Saya tanya ke beberapa yang orang luar pun untuk eco api teh, tanggapannya memang ya tidak sebagus lah. Itu aja. Jadi saya belajar sendiri, nanya beberapa teman yang mekanik, saya kembangkan sendiri, dan ini hasilnya. Itu tadi cara mengatasi susah start pada eco api teh yang dipasang pada FUFI, tapi itu juga, atau gesik, tapi itu juga bisa untuk motor yang lain juga. Caranya sama, harus perhatikan cold startnya. Pada settingan trim parameter itu harus diperhatikan cold startnya, juga idle startnya harus dicari sampai hidup dulu mudah. Tidak perlu ngubah baik injektor time, injektor timing ya, injektor timing atau apa namanya, derajat pengapian, injektor kali TPS ataupun injektor dikali map. Fokus di cold start sama idle start, habis itu lari ke fuel trim. Pada TPS 1000 itu disesuaikan aja sesuai kebutuhan, disesuaikan kebutuhan motor juga ya. Ya, oke. Jadi itu bisa berlaku untuk semua motor, tidak hanya pada FUFI atau GSX. Baik motor standar atau motor spek bore up dan sebagainya, mungkin caranya sama, tidak akan beda jauh. Caranya sama. Tetap harus diperhatikan adalah settingan idle motor. Ya, kalau yang sistemnya manual kayak FUFI GSX ya nanti diputar pakai stasioner. Kalau sistemnya otomatis bisa disetting di idle control. Itu digede kecilin, lebih enak itu sebenarnya. Kalau itu harusnya lebih cepat kecekel daripada yang pakai idle manual. Oke ya. Oke, selamat siang dan terima kasih.